saya tidak budayawan, juga seniman, mungkin ada yang seniwati kalau ada. Saya mawon pelaku seni. Kemudian di sini ada Pak Doding, ini salah satu wakil rakyat di Trenggalek, wakil ketua DPR. Terus teman-teman, apapun jenenge ngomong KPKRI, ya teman-teman KPKRI yang lagi memfasilitasi juga Mas Rino itu juga seniman juga di Trenggalek. Terus ada Pak Camat dari Panggul, kemudian Mas Bayu Lurah Depok Panggul, kemudian juga Pak Kepala Dinas PMD di sini hadir. Kalau Mas Bambang ini dari IST, ya ini netizennya Trenggalek, jadi biar nanti juga mengabarkan hasil dari ya jagongan siang ini. Intinya ngeten di warung aku kayaknya urusan jadi orang ngurus gitu ya. Apa mulai dapurane Bayu gitu ya, sering kejadian yang ini gitu. Tapi kata urus ini kepala desaku terus ya, kecuali kalau gabungan ini kali lotok wong loro itu nggak apa-apa, bahas turu enek kane itu nggak apa-apa, bahas hotel enek ini itu nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dibahas di ruang publik terus kemudian ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang kemudian menyakiti seseorang atau kelompok tertentu, ya nggak pas lah Bayu ya. Jadi monggo sampean ini bertemu, unek-uneknya seperti apa, terus kemudian yang diharapkan seperti apa. Kira boleh bener ya, yang jelas ya sampean kabeh bener, yang salah Mas Bayu gitu. Tapi dengan kesalahannya Mas Bayu ini harus seperti apa, digawe panas ning situasi yang panas, utawa kita cari penyelesaian yang berbudaya dan beradab. Monggo niku pilihan jenengan, saya nggak punya hak. Saya di sini cuma ngekei nggon gitu ya. Memastikan orang jotos-jotosan kan. Jadi semuanya harus berjalan ya, gawe adab, gawe etika gitu. Jadi saya hanya memfasilitasi mawon. Monggo sampean genahne jane arepmu ngomong ngono piye, terus kemudian dari yang bersangkutan ada penyesalan maupun enggak. Terus kemudian kalau bertanya dari sisi aturan kan juga banyak saya ini didesak. Pak Bupati ini presiden buruk untuk panjenengan kalau sampai kemudian tidak memberhentikan yang bersangkutan gitu. Nah saya ini kan Bupati kan nggak pilih kepala desa, lurah tujuanku iso tak pindah. Kepala desa kan dipilih rakyat masalahnya. Nah kan ada aturan undang-undang yang berlaku di situ gitu mengatur. Makanya kenapa dinas PMD sudah terhadirkan di sini. Jadi Mas Bayu dia mau ngurus gak ngurus ngono jane aku ya mending ngurusi wong tadi keluwen urung nerimo bansos ngono iki isoman loro ngono tak urusi. Tapi ya agar tidak terjadi tidak terjadi polemik berkepanjangan, kula matur suwun jenengan pun tepi-tepi aku ya nek sampean kabeh terus pasane acara iki ya tarife ya pemerintah hitung ya rada larang. Jadi ya rada bunga tekan seniman tak minake gratisan iki. Jadi pun aja tekan-tekan yang penting jagongan. Terus intinya masalah bisa ya, kalaupun jenenge lah wis catu iki ya gak iso selesai. Sampai kertas dirembuk ngene ya ora bakal balik mulus. Belas pecah masih bilen ya ora bakal bali kaya awal. Tapi paling boten minimal kertasnya sesuk ditulisi, baru gelasnya sesuk diisi, ngono ae senauso tembelan senauso terus tadi kita sing sae kanthi kebudayaan, kepribadian, keadaban, monggo unek-unek sak nyata-nyatane diungkapne. Terus kemudian monggo mungkin diskusi, silakan jagongan pinter-pinter penyelesaian yang terbaik nanti seperti apa. Saya tak memfasilitasi tempat dan waktu mawon kersane boten ada ricu dan boten budi-budi mulai jadi berkepanjangan pemahaman malah selesai masalah. Oke, ngaten nggih. Mungkin ngaten rumiyin saking kula. Mungkin Pak derenge saya persilakan dari perwakilan teman-teman seniman dan budayawan Nusantara ini kesempatan pertama unek-uneknya seperti apa, terus nanti
Mungkin setelah itu Mas Bayu klarifikasinya seperti apa dan yang lain-lain nanti saling sambung menyambung menggabungkan sampai. Monggo, pulau persilakan. Mungkin Mas Primorian atau catatan, monggo. Yang kelas mantan, sampai kita makan baru pulang catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tepakan pulau Sangi beli lagi dalam apa yang beli lagi. Kalau ini tetap bila mas beli namun persoalan yang bila masih terus soal kalau sakonco pulau itu wonten organisasi setara Nusantara di Nusantara, terus berbagai pelaku seni di seluruh Nusantara, terus misalnya wonten Jawa, ngantos Bali, itu wonten organisasi ini pun, di wonten grup WA ini pun lengkap. Terus wonten viral pun postingan Mas Bayu kalau ini. Kami turu, Akasto, Jabri Pulau, langsung Pulau Mensewu, Pulau Pelajari langsung kok mengalir. Banyak teman-teman dari teman Bali, teman DKI, langsung semua teman-teman pelaku sini sama kami Jabri layar Pulau Stui. Dan akhirnya kita sepakat sama teman-teman, ayo mungkin akhir lebih baiknya tadi Mas Yudo mikir pun belum, ayo udah kita ya tadi dulu sak konsol kami sakit ngembang wonten senang itu wonten Tenggale. Jadi pun ada konsol-konsol yang Jakarta nyata bis konsol-konsol kota Pati Luro, Buter, itu udah nganggur, bukan lagi masalahnya. Itu es tuh nih, yang butuh di gedung, kontrol-kontrol boleh kami meledak, yang jauh. Terus, mereka kalau yang jauh perwakilan itu kontrol-kontrol seniman Nusantara, dan itu bukan pasangan, mereka kontrol yang saya di Jawa Tengah, mereka saya pun dari jauh biar kalau namun dia akan datang ke kasih konco-konco seniman Nusantara, kalau rugi derek kesepakatan pun konco-konco, nanti aku sedikit kalau bisa namun derek. Terus membangun, terus saya pun sambung Mas, Mas Kumbang. Oh iya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera katur golongan jenis kami. Aku sudah dulu Bapak Bupati Tenggale yang terhormat dan juga teman-teman seniman, Bapak Ibu yang hadir di sini. Namun nusewu, saya di sini datang tidak menghormati Mas Bayu atau Pak Bayu karena Pak Bayu juga tidak menghormati seniman dengan statementnya di media sosial. Jadi begini, kami sangat perlukah kami sebagai seniman yang saat ini sedang prihatin dengan keadaan. Kami sabar Pak. Semenjak adanya corona kami tidak bisa bekerja, kami sabar. Nggih nuruti aturan yang ada, derek aturan saking pemerintah. Meskipun kami dengan kekuatan yang ada tetap berusaha untuk memperjuangkan nasib kita. Karena nasib seniman itu bukan cuma kami sendiri atas nama kami sendiri, enggak. Saya sendiri enggak. Kami punya anak, kami punya istri, punya keluarga dan lain-lain. Dan pekerjaan kita itu halal. Kami tidak maling, kami tidak melakukan kriminal.
dan sebagainya. Maka kepada Bapak Bayu, jangan sampai melukai hati kami para seniman dengan kata-kata ucapan yang kotor seperti kemarin. Panjenengan saya dengar adalah kepala desa. Leres, kepala desa itu seharusnya bisa menjadi panutan, dalam segala hal, memberi perlindungan kepada semua rakyat, memberi rasa nyaman, dan juga memperhatikan rakyat panjenengan dan semua makhluk yang ada. Karena kita ini sosial, makhluk sosial manusia ini. Ini pun saya dan teman-teman yang ada di sini tidak terima dengan statement Anda yang kemarin Anda share di Facebook itu. Dan saya ingin tahu apa niat Anda menulis seperti itu, nge-share seperti itu, apa maksud Anda? Itu seniman itu bukan cuma di Trenggalek saja. Seniman itu di seluruh Indonesia banyak jutaan, di seluruh dunia banyak. Kalau Anda menyebut seniman itu mengena ke semuanya. Maka dari itu, kalau bisa kepada Bapak Bupati yang terhormat dan instansi yang terkait, kami menuntut adanya postingan kemarin yang kurang sopan dan melukai hati kami seniman. Kalau bisa diberi tindakan yang tegas untuk beliau Bapak Bayu ini, agar nanti tidak mempermalukan Trenggalek, agar nanti tidak mempermalukan Indonesia. Saya sebagai seniman tidak terima, teman-teman juga tidak terima. Semangat untuk teman-teman seniman, tepuk tangan buat bicara semuanya. Oke, saudara Mas Bayu, ada yang sambung lagi? Oke, ngomong seperti. Oke, sebentar Bapak. Menurut saya sedikit banyak kalau tak matur mengenai tentang perjalanan seniman Nusantara. Awal tanggal 26 Februari 2021 kita mengadakan istilahnya surat terbuka, ngaturakan surat terbuka kagem Pak Presiden yang isinya minta para pekerja seni dilonggarkan untuk berkarya. Sehingga tanggal 9 Maret surat disampaikan kepada Pak Presiden. Tanggal 23 Maret dari Pak Kapolri sudah mengeluarkan STR 192 yang isinya para pekerja seni dan punya hajatan dilonggarkan 25% karena acuan dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang melonggarkan para masyarakat Indonesia dan pekerja seni diperbolehkan dengan catatan 25% dan prokes, sehingga tidak terlaksana sampai ke desa-desa, sampai ke bupati dan sebagainya, sampai ke Polri, Polda maupun Polres. Akhirnya tanggal 9 kita meeting Zoom dari Seniman Nusantara sama Bapak Kapolri, Bapak Sandiaga Uno, Pak Bu Menteri ya Mas ya, Gubernur, terus Gubernur Jatim juga ikut hadir meeting pada waktu itu. Sehingga tanggal 21 kita Seniman Nusantara ditimbali sama Bapak Mabes Polri yang supaya mengadakan audiensi, karena Kapolri akan mengeluarkan STR kedua 192 tertanggal 23 April. Akhirnya dikeluarkan, kita datang ke tempat Polres, ke
sektor dan sebagainya, akhirnya ada kelonggaran. Itu perjuangan setara yang kayak gitu, Pak. Sehingga dengan adanya PPKM mikro dan sebagainya kita patuh. Kita nun sewu, kita perjuangan tuh ndak nun sewu kalau dinilai orang mau kere. Perjuangan kocok seniman tak rewangi lembur kali basah. Rino tak gurung, iwengi tak gurino. Mereka nopo sakit kocok seni. Kesanipun sakit pakaryo. Lah kok onten segelintir orang yang kaya ngoten iku pripun sobi? Pramila dalam hal ini Seniman Nusantara yang ditularkan tegese sing termasuk kelompok tuwa dijebri kali bocah-bocah. Iki piye Mbah kok lakon ngene Mbah iki piye Mbah yo kene ae tak dolanane rono karo kanca-kanca sing tergabung dalam Solo Raya. Kula pati dugi wonten dalem Mas Wartoyo. Kepanggih kalian Mas Umbang Pak Kusni ingkang saking Klaten ugi enggo budal kala dalu ada pramila nun sewu menapa Mas Bayu pikasenganipun sampai damel unggahan atau postingan kados ngaten kok kepengin ngerti monggo bareng-bareng diwangsuli gen kanca-kanca niki lega sampun mengaten kanca seni pati niku nun sewu kompak Mbak ayo piye to bareng-bareng dorong ora usah wong tuwae tak takon kok darana rono diku dan sebagainya ora aku mau kepengin ngerti wonge mau kepengin ngerti wonge kaya do kepengin melu mergo opo kok virale kaya ngoten wong kok wah nun sewu sukses niki jalan Mas Bayu hari ini dan dari kemarin hari ini ya wah kula niku damel status unggahan piyambakipun kula nggake walah upami kok kula niku YouTuber pirang-pirang sing sekali kula untungnya wonten Facebook kula ngaten Facebook ada 400 yang do komen dan sebagainya kula ngatos pusing pramila nun sewu monggo para pekerja seni pun perjuangan sing kaya ngoten Seniman Nusantara diperjuangke dengan adanya kaya ngoten ayo mari kita selanjutnya kita harus berjuang dan bersatu melawan kezaliman melawan ketidakjujuran kepada mereka yang ingin seolah Indonesia hukum hancurkan para seni. Kata mohon kalau dijawab nangke karpe pun kata mohon. Ibu kata matur sebagun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam. Gini, monggo, kamu. Kata mau. Terkait itu Mas Bayu, Pulau S2, Pulau ngirengaken panjenengan ini ibaratnya dari ya tetua ini galak semasa orang tua apalagi ya orang pantas gitu ini jadi tapi ya saya sendiri merasa malu dan saya mau minta maaf karena panjenengan gak ada masalah yang tadi akhirnya keroyo-royo kantor tergalak ya mungkin sering payah nanti juga bisa mendapatkan ya keadilan ya kedamaian yes muka-muka sami ikhlasin makin piye tapi nanti ini Mas Bayu dimintai pertanggungjawabannya jadi nanti sampai opo wis iku sampai jawaban sampai cekaknya ya memang menyesal ya penyesalan kaya piye dan biar di rumahnya sedulur-sedulur kabeh. Oke. Cuma nang Mas Bayu ben ngerti kabeh ben ngormati berdiri. Tak terengi kalau ibu bapak putra kepada para seniman dugi saking seluruh Nusantara. Ikan jelas tentang pulau begitu pun tambah tinggi lo tak dapat posisi orang motivasi pulau aku tujuan pulau maka itu nopo saat ini bulan ini ya nama tujuan pulau nama untuk seniman di daerah saya tempat tinggal di daerah Panggul Kabupaten Terbalik. Cuma saya sendiri, buatan nyongko sampai kok viral kados ngeten akhirnya jenengan sedaya dari repot ngurusi kula masalah kula sing kula damel wirang damel kanca-kanca seniman bahkan datang dari luar Jawa Timur. Kula saestu dari lubuk yang hati paling dalam atas nama Bayu bukan atas nama Kepala Desa Depok saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh seniman yang ada di Nusantara. Juga kepada Bapak Bupati, Bapak BMD juga
Bapak Camat, saya minta maaf karena di sisi lain saya sebagai abdi negara, di sisi lain saya juga masih menjadi seorang yang emosional tinggi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun saya bisa menyampaikan sedikit penjelasan, kenapa saya kok sampai nulis saya mau mergo di tempat daerah saya tinggal itu warga saya ada yang meninggal itu sekitar 6 orang karena COVID. Setelah yasinan tiba-tiba sakit, setelah hajatan tiba-tiba sakit. Akhirnya kalau dijabri konco-konco seniman mas, piye lurai kok kaya mengkono jerar nunut golek rezeki kok ora diizinkan dan lain-lain. Akhirnya kalau ngomongin tentang konco seni, ya sik kok jaga diri kayak ini ya pernah. Aku rasa apa-apa lagi jadi sampai nanti ya di asal barusan diriku. Kita tuh taati peraturan yang berlaku saat PPKM itu sampai kapan berakhir. Kalau nggak akhirnya itu di WA malih timbang malih tasik kok bukti ini wonten istilah kejelasannya seniman itu nasibnya ya piye. Kalau dhewe seniman demi Allah, kalau 16 tahun menjadi pimpinan orkes di Wata Musik Trenggalek dan itu nyata, mungkin semua teman-teman dia juga ngerti. Saya juga merasakan pekerjaan dari Allah, tapi turunlah konco seniman ojo ngajarke peraturan pemerintah karena pulau ngoten Pak. Karena saya takut, karena saya sendiri juga terkena dampak dari efek virus ini. 22 hari saya tidak bisa bangun. Maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja seni, seniman yang istilahnya tersakiti hatinya karena statement saya atau tulisan saya yang ada di Facebook itu. Dan saya tidak mencerminkan seorang seniman, saya juga tidak mencerminkan seorang kepala desa. Tapi saya atas nama Bayu, bukan atas nama siapa-siapa, saya menulis seperti itu Pak. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin keterangan dari saya seperti itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Monggo rencang-rencang menawi yang perlu diperjelas utawi ini minta maaf ya. Tetapi tadi ada pertanyaan Pak Edi terkait kalau Pak Bupati diminta ketegasannya mengambil tindakan ini atas dasar kalau Mas Bayu adalah kepala desa. Coba Pak Edi memberikan pencerahan kalau secara aturan hal yang kemudian dianggap pelanggar sebagai kepala desa itu termasuk atau tidak. Terus kemudian kedua, kalaupun harus ada hukuman yang bisa diberikan oleh kabupaten itu seperti apa ya. Jadi pesannya jelas. Sekarang kalau lurah itu sing nggone bupati gitu. Tapi kalau kepala desa jangan harus penambahan pilihan rakyat itu ada aturan undang-undangnya. Monggo Pak Edi mungkin saged dipun jelasaken rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Asisten sebagai Polonawuh, khususipun saudara-saudara yang kami Tengah Jawa Tengah, beliau lagi seluruh dan sebagainya sudah merawuh di sini. Saya Edi Sugianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensikapi hal atau permasalahan ini tentunya ada dua sisi yang harus juga kita pahami. Yang pertama adalah Bayu sebagai person yang juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, punya hak sampai pembahasan seperti itu. Yang kedua, karena Bayu juga masih melekat sebagai aparat, sebagai kepala desa. Kalau sebagai Bayu personil itu ini urusan pribadi, nanti dalam proses karena ini permasalahan ini bagaimana nanti kita bisa jauh mana syarat-syarat untuk sebuah kasus itu bisa ditindaklanjuti. Tapi sebagai kepala desa, bupati Trenggalek atau bupati, kepala daerah dan kami itu juga memiliki kewenangan untuk bisa melakukan pembinaan pengawasan. Nah, dalam hal ini kita juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu sudah diatur bagaimana sih kewajibannya, bagaimana hak kepala desa, bagaimana larangannya kepala desa. Dan kepala desa itu bukan sekuasa-kuasanya orang, karena memang dibatasi dengan regulasi. Melanggar larangan itu juga sudah ada sanksinya.
Nah, oleh karenanya di dalam ketentuan yang kami pedomani yang di bawah adalah Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang pemerintahan desa. Di situ ada yang mengatur, yang sewu ini saya maksud Raden Jujuk, kepala desa itu bisa berhenti karena satu meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri, kemudian yang ketiga diberhentikan. Kalau yang pertama meninggal dunia ya wis tinggal terus mati gitu. Kemudian yang kedua mengundurkan diri yang memang sudah karpe mengundurkan diri, tinggal proses lebih lanjut penetapan keberhentian. Namun diberhentikan ini juga ada beberapa kriteria. Jadi ingat jauh saya juga harus membaca ini biar tidak salah. Kepala desa diberhentikan yang pertama karena berakhir masa jabatannya. Yang saya ini kalau panjang benar ngomong gitu. Kemudian yang kedua tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau sakit 6 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Yang keempat melanggar larangan sebagai kepala desa. Kemudian yang kelima terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan, itu otomatis diberhentikan nanti tapi diangkat lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kita aturannya yang dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun itu diberhentikan. Kemudian menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen. Dan yang terakhir mendapatkan sanksi administrasi berat. Administrasi berat ya dari kepala daerah ini sudah diberhentikan. Kemudian dari beberapa poin dapat diberhentikan ini, lek awake dhewe gandeng-gandeng ini dengan peristiwa ini. Jadi nyun sewu, berarti ada dua hal kalau kami lihat di sini. Melanggar larangan sebagai kepala, yang bisa kami lihat, melanggar larangan sebagai kepala desa. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Sebetulnya ada dua ini. Tapi nyun sewu, untuk yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, contohnya begini misalnya. Pada saat yang bersangkutan lolos persyaratan administratif, ikut pilihan, kemudian sudah dinyatakan menang, mendapatkan suara terbanyak, kemudian pada saatnya sudah akhirnya diangkat atau dilantik sebagai kepala desa oleh kepala daerah. Dalam perjalanannya ternyata ijazahnya yang syaratnya itu adalah SMP rendah-rendahnya, ternyata DN itu betul kagungan ijazah SMP atas dasar penelitian, atas dokumen, dan ternyata terbukti dia tidak punya ijazah SMP itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Ini salah satunya. Kemudian kalau kami lihat dari larangan, melanggar larangan, ini ada beberapa yang juga nanti kita bacakan lagi. Kepala desa itu dilarang. Pertama, merugikan kepentingan umum, merugikan kepentingan umum. Kemudian membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Ini larangan. Kemudian menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Jadi melawan bupati secara konstitusi, kemudian tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ini juga masuk itu. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Kemudian melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan seterusnya.
Kemudian G, menjadi pengurus partai politik. H, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. I, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, anggota DPRD dan seterusnya. J, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan bupati. K, melanggar sumpah janji jabatan. L, meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan melakukan tindakan asusila, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Dari sekian larangan kepala desa, kalau kita melihat kasus ini, nanti Timbalannya penjaringan untuk bisa mensikapinya ini. Kalau di sini kan sudah resah semua, tidak hanya masyarakat desa, tapi masyarakat desa Togo, kabupaten lain juga, sampai karena Facebook ini sedunia, kira-kira begitu. Mungkin itulah yang tidak boleh dilanggar oleh seorang kepala desa. Nanti kita monggo penjelasan. Terus yang kedua terkait tindakan tegas seorang bupati atau kepala daerah, itu juga memang ada prosedurnya. Pada saat kepala desa itu nakal, ya diberi peringatan diomongi dan sebagainya. Setelah diomongi, tetap seperti itu, teguran pertama secara tertulis. Lu kalau melakukan ini, melanggar ini dan sebagainya, agar tidak melakukan lagi. Terus ternyata dilarang, nanti melakukan lagi, kita buat teguran kedua. Setelah teguran kedua, nanti masih belum juga melaksanakan perintah untuk tidak melaksanakan hal yang negatif itu, nanti harus dikeluarkan tindakan administratif dan pemerintahan sementara. Pancet double, terus nanti baru administratif berat, pemberhentian. Nah, terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan tadi, larangan-larangan itu yang dilanggar, khusus untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa dan melanggar larangan kepala desa, itu juga ada mekanismenya, bukan semena-mena Pak Bupati terus ini salah terus diberhentikan, tidak. Ada mekanisme kepala ketua BPD dengan bukti-bukti yang ada nyoto ini menyampaikan kepada Pak Bupati usulan untuk diberhentikan. Jadi kalau dari aturan seperti itu, jadi mekanismenya seperti itu. Walaupun tidak lanjut bagaimana, tapi kalau bagaimana tindakan Pak Bupati terbatas sementara ini sebelum ada laporan, mungkin kami nanti akan membuat teguran. Karena jelas ini meresahkan masyarakat. Jadi bila kata Pak Bupati, kalau punten ada yang salah, bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya Aris dari Madiun, Perwakilan Ekonomi Madiun dan Maktan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau menuntut saya tidak akan menuntut ya, karena tuntutan sudah disampaikan teman-teman. Tapi saya tertuju internalnya Mas Bayu sebagai kepala desa. Ya, yang pertama menyikapi dari cara berbicara Mas Bayu itu dia belum mencerminkan sebagai sosok pemimpin daerah, meskipun dalam lingkup desa. Itu desa, belum lingkup nanti dusun, belum lingkup RT. Karena apa? Pemimpin itu ibaratnya mohon maaf bahasa saya, saya bukan dari orang intelektual pemimpin itu ibaratnya tempat sampah, elek diadai, api diadai, oleh kabeh diadai, ayo kita ambil titik temunya. Jangan sekali kita emosinya naik langsung ada statement seperti itu. Takutnya kita hanya emosi saat, tapi bisa mengganggu kinerja kita dan juga bisa mengganggu hubungan kita dengan teman-teman untuk lingkup Trenggalek dan untuk teman-teman dari instansi-instansi yang ada di Trenggalek. Jadi saya hanya memberikan saran, kalau menuntut saya tidak akan menuntut. Yang kedua, saya melihat
di Facebook, Pak Bupati, bukan dari Mas Bayinya. Rekam jejak juga laporan dari teman-teman yang saya terima itu Mas Bayu kan dari segi emosionalnya sangat tinggi. Apalagi kalau dulu saya tidak mempersalahkan karena dia belum kepala desa. Tapi setelah jadi kepala desa saya lihat kok masih seperti itu. Pantaskah kepala desa seperti itu? Saya yang bertanya seperti itu. Tidak akan menuntut jawaban dari Mas Bayu. Nanti biar sakit terus piyambak. Yang berikutnya untuk dari kami sisi kemanusiaan, saya pribadi dari perwakilan Madiun Magetan, karena kalau mau bilang kami sudah ada Mas Yudo, mau teman-teman sudah ada teman-teman. Kita dari sisi kemanusiaan tetap memaafkan karena apa? Mungkin saat itu beliaunya bilang, mungkin saat itu beliaunya tidak bisa mengontrol emosi, dan mungkin saat itu beliaunya sedang ada problem yang pelik, gitu. Tapi tolong setelah ini, kalaupun nanti beliaunya tetap menjabat, jangan seperti ini lagi. Mau tidak, kita tidak melihat usia. Kalau kamu siap jadi kepala desa, siap jadi tempat sampah. Masalah tempat sampah maksudnya elek ya diadai, gitu, kritik api ya diadai, keluhan masyarakat diadai. Nanti kita ambil titik tengahnya. Itu sisi kemanusiaan kami dan saya pribadi memaafkan. Tapi karena ini mencakup dari nama seniman, bukan Trenggalek, bukan Kediri, bukan Tulung Agung, bukan Madiun, Ngawi, bukan Jawa Tengah. Oke, hari ini kita yang di sini terima, tapi yang tidak hadir, kalaupun tidak terima, kita persilakan monggo. Nanti kita saya prosedur, gitu. Kita sudah mediasi, teman-teman yang merasa dilecehkan, teman-teman yang merasa dirugikan, teman-teman yang merasa tertekan dengan statementnya di Facebook, silakan untuk mengambil jalur hukum. Yang penting kita harus sesuai prosedur. Nanti laporannya gimana? Saya dari Madiun tetap sudah jauh. Yang penting satu, saya hari ini pribadi mendengar ulasan dari beliaunya Bapak PND tadi, Bapak PND, saya sudah bisa menyimak teknisnya pemerintah kepada seperti apa, saya sudah bisa menganalisa. Tapi kita tempuh jalur hukum kalau memang teman-teman dari kita hanya perwakilan, bukan seluruhnya. Kalau ada teman-teman yang tidak ada di sini tidak terima, kalau ingin menempuh jalur hukum, kita persilahkan. Yang penting secara emosional hari ini kita yang hadir memaafkan. Kalau jalur hukum tetap dilanjut, kita persilahkan. Karena apa Pak Bupati? Untuk menimbulkan efek jera. Jenengan tidak tahu apa-apa, tapi jenengan yang mendapatkan nilai jeleknya. Misal Madiun itu lebih riskan dari sini Pak. Sedikit-sedikit demo. Parastu, mungkin jenengan koordinasi dengan Bapak Haji Ahmad Dewi. Insya Allah nama Haji Impi. Jenengan nama saya sudah tidak asing lagi. Kemarin tanggal 24 saya prank juga bahwa ada di Bursa Besar. Dan saya yakin teman-teman Trenggalek semuanya dari sisi kemanusiaan bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Kalau nanti dilanjut di jalur hukum, kita persilakan. Kita karena banyak teman-teman yang tidak hadir tetap menuntut. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin masuk tadi katanya. Ketung lawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari diutus mendapat amanah dari teman-teman untuk ke Trenggalek untuk mengawal atau memastikan Mas Budi itu yang ada studi kepala desa jadi bosornya lebih pintar Mas sampean ini pintar bosor saya tapi Mas neng Facebook bosornya wah bilang gitu pengen jelasin sudah sih kayak apa jadi sampai foto terus buka
Yang jelas yang di Mas Bayu dalam Facebook itu melukai seniman seluruh Indonesia. Itu jelas. Dan pernyataan sikap dari teman-teman saya wakili dari kami dan dari PASKI untuk ada apa ya namanya permintaan maaf secara terbuka untuk seniman di seluruh Indonesia. Seniman di seluruh Indonesia. Pernyataan atau permintaan maaf itu yang pertama. Dan yang kedua, ya teman-teman siap untuk melanjutkan ke ranah hukum dengan prosedur yang benar tentunya. Itu nanti akan tetap diteruskan. Yang jelas satu dari permintaan maaf, dan yang kedua pasti maaf sampean saya maafkan Mas. Maaf cahapian asal dikirim foto, maaf kan, tapi proses hukum atau ranah hukum tetap dilanjutkan. Jadi saja ini cuma itu Pak. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menuwun yaitu enten malih sampun nggih. Oke, menawi sampun saya yang kejibaran menyediakan tempat ya melakukan mediasi ini, tapi satu hal Mas Bayu yang perlu sampean syukuri. Artosipun kanca-kanca ngurut mriki iku kudu sampean syukuri karena apa? Masih ada niatan baik sing kepengin Pak Bayu yang sampean takon sejatinya sampean ini maksudnya apa? Itu harus diapresiasi dari teman-teman. Akhirnya kanca-kanca gak kepengin kesel ngono ya langsung lapor ning Polres Dewi-dewi ini malah mobil malah mobil. Tapi kan ini teman-teman ini asli tiketnya si api gitu loh, tiketnya api apa namanya, tiketnya baik bahwa teman-teman kesini. Jadi sampai ya ini wani berucap ya harus berani tanggung jawab gitu. Jadi sampai juga gak oleh hormati apa posisi berhormati konco-konco seniman ini kan. Lain posisinya ini kalau hormati, mau ngapain kalau hormati? Maksudnya kalau hormati apa? Ambil urusan itu, ambil senggol gitu loh. Kalau sampai ini ya tahu kita dukung foto karo aku kan ngomong itu sampai ini juga ambil aku. Padahal mainnya kali ya kayak pintu ya. Tapi kan aku kali ya karena iya, kan pintu di masalah terus. Kaparannya kelompoknya ambil kepala desa lapornya Pak Pul. Ini seniman gitu. Ya jadi ini tolong lah pembelajaran yang serius juga buat panjenengan. Sekali lagi seperti yang didahului pulau-pulau wau ya, umur sampean mungkin ini bukan permasalahan umur atau apa, tapi sampai ini terus dipasrai oleh masyarakat desa Depok. Artinya masyarakat itu percaya baru sampai ini bisa ngalahnya lurah kok 5 calon mulai dari PNS bukalah nih, lurah Jombol bukalah, lurah atau lurah bukalah nih, ketua BPD bukalah nih. Berarti kan sampai ini ya aku gitu loh. Sampai yang mulai problemnya cek akhirnya. Aku setuju harus kayak gitu. Syukurnya sampai anu nih ngomongin dia. Jadi satu sampai dan aku juga meskipun apresiasi tapi ya sidik gitu. Artinya begitu aku dengar teman-teman kesini tadi Mas Trimo koordinasi, aku langsung sepakat terus gabungan nomor pendopo. Aku nggak mau masalah ini merasa dinding dengan pendopo, dan secara spontan juga aku WA sama Pak Camat Bayu tak WA wis dan Rinio gitu ya, beliau juga bulat langsung ya wis Mas langsung berangkat. Artinya juga kedua belah pihak ini sebenarnya intikati ya wis akhir ngomong penyesalan mungkin di akhir berarti awal yang pendaftaran gitu. Jadi ya jangan sampai kamu buat penyesalan yang baru lagi kemudian ini dampaknya meluas sampai kemana-mana. Jadi saya sekali lagi bertanggung jawab di Trenggalek sekali lagi meminta maaf karena salah satu warga saya yang ada di Trenggalek ini kemudian merugikan secara moral mungkin juga material, akhirnya sampai di frontal kiri kan ya, saya betul-betul minta maaf.
Nah, tapi selanjutnya sekali lagi ini masalahnya panjenengan. Terima kasih kalau tadi sudah secara lisan ada ada kesediaan untuk membuka komunikasi, kemudian permintaan maaf di dalam pertemuan pada siang hari ini bersama dengan seluruh seniman se-Nusantara, bukan lagi seperti tujuan statement saya di Facebook yang memalukan itu untuk di wilayah tempat kecamatan saya tinggal, tapi ini berdampak ke seluruh Nusantara. Maka di sini saya didampingi oleh teman-teman seniman dari seluruh penjuru tanah air, bahkan dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya meminta maaf ke seluruh seniman seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia atas statement saya yang ada di Facebook tersebut. Dan itu statement saya atas nama Bayu selaku pemilik akun, bukan abal-abal. Dan itu saya sendiri yang menulis dan saya menyesalinya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu atas nama saya pribadi, Bayu Indra Nurdiansyah, Depok, Panggul, Trenggalek. Mungkin ada yang sakit hati terlalu